Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sabila Zena Visesa dari D4 Teknologi Veteriner Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem syaraf dan otot. Unit struktur sistem syaraf. Unit struktur sistem syaraf terdiri dari sel body, dendrit, akson, myelin sheath, Schwann cell, nodus Ranvier, synaptic terminals, dan synapse. Yang pertama ada sel body. Sel body terdiri dari organel dan nukleus. Nukleus berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan sel. Kedua adalah dendrit. Dendrit adalah cabang neuron untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang ketiga adalah akson. Akson adalah sel panjang dan tipis untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan yang lainnya. Myelin sheath. Myelin sheath adalah fosfolipid pembungkus akson untuk melindungi akson dan memberi nutrisi kepada akson. Schwann cell. Schwann cell adalah selubung lemak pada saraf myelin untuk melindungi dan mengarahkan impuls saraf. Nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah akson yang tidak terbungkus myelin dan berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls. Synaptic terminals. Synaptic terminals itu berfungsi untuk neuron transmitter, yaitu mengubah sinyal listrik menjadi zat kimia. Yang terakhir adalah synapse. Synapse berfungsi sebagai neuron junction untuk mentransfer aktivitas listrik atau informasi dari satu sel ke sel yang lainnya. Neuron terdiri dari 3 komponen sel utama, yaitu sel body, dendrit, dan akson. Yang pertama adalah sel body. Sel body adalah pusat genetik dan metabolisme neuron utama. Sel body sendiri terdiri dari nukleus dan nukleolus. Dendrit. Dendrit adalah perluasan runcing dan bercabang dari soma dan merupakan penerima langsung sinyal utama dari neuron lain. Dendrit memiliki saluran ion natrium berpembatas ligan yang memungkinkan neuron merespon bahan kimia yang dilepaskan oleh neuron lain, dan pola percabangan khasnya memungkinkan persatuan beberapa sinyal. Dendrit memiliki 3 tipe. Yang pertama adalah primary dendrites atau dendrit utama. Primary dendrites atau dendrit utama yaitu dendrit yang meluas langsung dari soma. Yang kedua adalah higher order dendrites. Higher order dendrites adalah cabang anak yang memanjang dari cabang yang lebih atas atau cabang yang dekat dengan soma. Yang terakhir adalah individual dendrites. Individual dendrites adalah dendrites yang memiliki panjang 10-20 mikrometer. Dendrit memiliki tonjolan kecil yang disebut duri dendrit atau dendritic bands. Antara soma dan akson terdapat akson hillock. Masing-masing akson diakhiri dengan sejumlah terminal button. Neuron struktur. Neuron struktur yang pertama adalah dendrites. Dendrites menerima informasi dari neuron lain dan reseptor sensorik. Nukleus memberikan energi bagi neuron untuk menjalankan fungsinya. Sel body, pusat pendukung dari kehidupan sel. Akson membawa pesan neuron ke area tubuh yang lainnya. Myelin sheath menutupi akson dari beberapa neuron dan membantu mempercepat impuls saraf. Terminal branch of axon itu membentuk persimpangan dengan sel lainnya. Selanjutnya adalah struktur otot. Otot terstruktur oleh sarkolema, sarkoplasma, miofibril,
Miofilamen, lapisan otot yang terdiri dari epimisium, perimisium, dan endomisium. Otot dipotong secara transversal akan terlihat terdapat fasikulus otot yang berisi sel-sel otot. Di dalam fasikulus otot terdapat serat otot. Di dalam satu sel otot terdapat miofibril. Jika dilihat secara histologi, masing-masing bagian terlindungi oleh lapisan-lapisan khusus. Pada bagian terluar otot dilapisi oleh epimisium. Di dalam epimisium terdapat fasikulus otot yang masing-masing fasikulus otot dilapisi oleh perimisium. Di dalam perimisium terdapat banyak serat atau sel otot. Masing-masing sel otot dilapisi oleh lapisan endomisium. Masing-masing miofibril terdapat sisi gelap dan terang. Sisi gelap tersusun atas filamen tebal yang terdiri dari protein otot miosin dan filamen tipis yang tersusun dari aktin, troponin, dan tropomozim. Sedangkan sisi terang hanya tersusun oleh filamen tipis yang membuat warnanya menjadi terlihat terang. Untuk filamen tebal tersusun dari kepala miosin dan ekor miosin. Ekor miosin saling berhubungan satu sama lain. Pada filamen tipis, tidak ada kepala dan ekor. Hanya terdapat protein yang saling berhubungan, yaitu aktin, troponin, dan tropomozim. Aktin terdapat sisi aktif atau kepala aktin. Sisi aktif aktin ditutupi oleh tropomyosin ketika otot tidak dalam kondisi kontraksi. Troponin mengencangkan tropomyosin ketika otot berkontraksi. Troponin dan tropomozim akan bergeser sejajar, sehingga sisi aktif aktin akan terbuka. Sarkolema adalah membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Sarkoplasma adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Miofibril merupakan serat-serat pada otot. Miofilamen adalah benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Lapisan epimisium, yaitu lapisan terluar dari struktur otot. Lapisan perimisium, yaitu lapisan jaringan ikat yang membungkus satu kelompok serabut otot tersendiri, yang disebut fasikuli. Masing-masing serabut otot di dalam fasikuli dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut endomisium. Hubungan antara sistem saraf dan sistem otot. Stimulus akan dideteksi oleh reseptor sensorik dan tubuh akan merespon melalui efektor motorik. Selanjutnya, sel-sel ini yang bekerja bersama memungkinkan akan merespon ancaman dengan sangat cepat. Neuron mengirimkan informasi ini melalui perubahan potensial listrik membran dengan pergerakan ion yang melintasi membran. Kemudian, gradien elektrokimia mengatur pergerakan ion-ion sehingga menghasilkan impuls listrik. Potensi membran istirahat dalam neuron ketika sel tidak menembakkan impuls yang dibentuk oleh distribusi ion natrium yang tidak merata di luar sel dan kalium di dalam sel, membuat bagian luar sel lebih bermuatan positif dibandingkan dengan di dalam. Bagaimana sih sistem saraf bekerja? Yang pertama ada reseptor, sistem saraf tepi. Adanya perubahan lingkungan baik secara internal ataupun eksternal ditangkap oleh reseptor yang ada di tubuh kita sebagai stimulus. Yang kedua adalah sistem sensorik atau eferen
saraf tepi. Stimulus yang terdeteksi disalurkan dari reseptor pada saraf tepi ke sistem saraf pusat oleh sistem sensorik untuk diolah. Yang ketiga adalah sistem saraf pusat. Di sini informasi yang didapatkan diolah dengan cara diintegrasikan dengan mengkombinasikan perspektif sensori dengan fungsi kognitif sehingga didapatkan respons spesifik. Yang keempat adalah sistem motorik atau efferent. Respon yang dihasilkan baik yang bersifat sadar ataupun tak sadar diteruskan dari saraf pusat ke serabut saraf pada organ tertentu oleh sistem motorik. Yang kelima adalah efektor atau saraf tepi. Respon yang dibawa dari sistem saraf pusat ditangkap sebagai perintah sehingga perubahan aktivitas di organ tertentu. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, bertanggung jawab dalam mengintegrasikan, memproses, mengkoordinasikan informasi sensori atau stimulus, dan memberikan perintah. Sistem saraf tepi terdiri dari semua jaringan saraf di luar sistem saraf pusat, bertanggung jawab dalam meneruskan informasi antar sistem saraf pusat ke seluruh tubuh. Inisiasi kontraksi otot. Bagaimana sih inisiasi kontraksi otot itu? Yang pertama adalah sinyal dari sistem saraf. Mekanisme kontraksi otot dimulai ketika adanya sinyal dari sistem saraf atau yang dikenal sebagai potensial aksi ke sel-sel dalam otot. Sinyal dari sistem saraf melalui saraf motorik baru diterima oleh sel-sel otot. Yang kedua adalah reaksi kimia dalam otot. Sinyal dari sistem saraf akan diterima oleh sebuah zat kimia bernama asetilkolin yang akan memicu berbagai reaksi kimia. Reaksi kimia tersebut memicu keluarnya kalsium dalam otot dan merangsang kinerja senyawa aktin dan miosin yang dapat memendekkan otot atau kontraksi. Yang ketiga adalah melemasnya otot. Saat sinyal dari sistem saraf sudah tidak diberikan lagi, maka reaksi kimia dalam otot akan kembali seperti semula dan membuat otot memanjang atau melepas. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya ucapkan terima kasih.